An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ista'adzakum billahi fa'idhu wa man sa'alakum billahi fa'utu wa man ata ilaikum ma'rufa fakafi'u fa illam tajidu fad'u lahu akhrajahu al-Baihaqi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meminta perlindungan kepadamu dengan menyebut nama Allah, maka berilah dia perlindungan. Barang siapa yang meminta kepadamu dengan nama Allah juga, berilah dia. Dan barang siapa memberikan kebaikan kepadamu, balaslah dia. Jika kamu tidak mendapati sesuatu untuk membalasnya, maka doakan kebaikan. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung sekali karena menceritakan tentang akhlak yang tinggi dalam Islam. Nabi SAW kita tahu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimalah. Aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Lah di antara akhlak yang diajarkan Nabi SAW itu yang terdapat dalam hadis ini. Ada 3 perkara dalam hadis ini yang luar biasa kalau kita dalami, menunjukkan tentang keindahan Islam. Yang pertama, di sini Nabi SAW mengatakan man ista'adzakum billahi fa'idhu. Barang siapa yang meminta perlindungan kepadamu dengan nama Allah, maka lindungi dia. Ini akhlak pertama. Kemudian akhlak kedua, wa man sa'alakum billahi fa'utu. Barang siapa yang meminta sesuatu kepadamu karena Allah, maka penuhilah permintaannya. Kemudian akhlak yang ketiga, barang siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikannya. Jika kamu tidak dapat membalas kebaikannya, maka doakan dia. Baik, kita kupas satu-satu. Pertama, kalau ada orang yang datang kepada kita meminta perlindungan agar kita melindungi dia, kemudian dia membawa-bawa nama Allah, maka kita harus melindungi dia. Umpamanya saya datang ke ibu, Bu, saya kemarin diancam oleh tetangga sebelah. Katanya saya mau dibunuh, tolonglah saya tidak bisa apa-apa, tolonglah karena Allah. Kalau dia ngomong begitu, Bu, dan ibu bisa melindungi dia, maka ibu wajib melindunginya karena dia sudah membawa-bawa nama Allah. Tetapi kebalikannya, kalau ada orang yang ngomong ke kita, aku berlindung kepada Allah dari kamu, maka sebaiknya kita menyingkir dari dia. Ya Bu ya, jadi berlindung kepada Allah itu ada 2 macam. Ada orang yang berlindung kepada Allah karena kita. Ada orang berlindung kepada Allah itu karena minta bantuan kita. Kalau seandainya ada tetangga mengatakan kepada kita, aku berlindung kepada Allah dari kamu, maka kita harus menjauh dari tetangga itu demi memuliakan nama Allah. Dan itu pernah terjadi di zaman Nabi. Jadi Nabi itu pernah menikahi seorang wanita putri daripada kabilah Jauniyah. Salah satu istri Nabi itu adalah seorang putri yang sangat cantik sekali dari kabilah Jauniyah. Makanya disebut Ibnatul Jaun, putri dari kabilah Jauniyah. Memang dia kelebihannya punya kecantikan dibandingkan istri-istri yang lain. Akhirnya ada sebagian istri-istri Nabi yang kemudian cemburu, kemudian mengajarkan kalimat yang ia tidak paham. Karena Ibnatul Jaun ini bukan orang Arab. Apa yang diajarkan kepada Ibnatul Jaun? Jadi istri-istri yang cemburu itu mengatakan, nanti malam kalau Nabi mendatangimu, maka ucapkan a'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah dari kamu. Ya, namanya kejahilan dia. Jadi ketika malam-malam Nabi SAW masuk ke gilirannya, tiba-tiba dia mengucapkan kalimat itu karena tidak tahu maknanya. Dia mengatakan, a'udzubillahi minka ya Rasulullah, aku berlindung kepada Allah dari kamu wahai Rasulullah. Marahlah Rasul. Harusnya berlindung kepada Allah dari setan kan Bu. Ini berlindung kepada Allah dari Nabi. Maka akhirnya keesokan harinya Nabi SAW ngomong sama putri Jauniyah ini yang sudah diperistri Nabi, ilhaqi bi ahli, pulang kamu ke rumah keluarga. Laqad
udti bima'adid, karena engkau sudah meminta perlindungan dengan zat yang maha. Akhirnya Rasul menyuruh pulang dia ke kabilahnya Jauniyah dan tidak rujuk lagi. Inilah dalil tentang talak ghairu sharih, Bu. Jadi kalau suami ngomong sama ibu, pulang kau ke rumah orang tuamu, ini bisa talak bisa tidak, tergantung niat suami. Kalau dalam niatnya suami itu memang hendak mentalak istrinya, maka kalimat itu bisa talak. Tapi kalau hanya sekedar ingin memberikan pelajaran kepada istrinya, maka tidak jatuh talak. Ustadz, gimana tahu kalau suami saya mentalak atau tidak? Ya tanyakan sama suaminya. Tapi jangan bertanya lagi emosi. Pokoknya suaminya lagi bertengkar dengan ibu. Dah kau pulang aja ke kampungmu sana. Pulang sana ke orang tuamu. Aku udah gak mau lagi. Lah ketika itu ibu gak usah bertanya. Maksudnya apa bang? Menceraikan saya atau gimana? Kalau lagi emosi bisa iya bisa tidak kan? Tapi kebanyakan iyahnya tuh. Ya aku cerai. Nanti ujung-ujung gitu tuh. Nanyanya nanti aja kalau sudah reda, sudah ya baik-baikan lagi. Ibu ngomong, bang itu bulan kemarin abang nyuruh saya pulang kampung tuh apa maksudnya? Anda suruh tengok kucing di hidup kak pamannya. Kan bisa aja suami kalau nggak marah kan pasti dia ngomongnya juga nggak mungkin marah-marah juga kan. Jadi cerai ghairu sharih, lafaz cerai tanpa jelas ini perlu ditanyakan kepada pengucapnya. Lain kalau seandainya jelas-jelas mengatakan anti tolik, saya ceraikan kamu, itu gak perlu ditanya lagi karena sudah jelas kan gitu ya. Tapi syahidnya di sini bukan itu masalahnya, bukan cerita cerai. Tetapi di sini Nabi SAW marah. Akhirnya kemudian Rasul memulangkan istrinya dengan cara talak ghairu sharih. Jadi kalau ada tetangga ngomong aku berlindung kepada Allah dari kamu, ibu cepat pindah rumah, cari tempat lain. Berarti dia telah bersumpah atas nama Allah. Kita ini disejajarkan dengan setan masalahnya kan. Kita disuruh berlindung kepada Allah dari setan, masa berlindung dari kita. Jadi ini, tapi kalau seandainya dia datang kepada kita atas nama Allah, meminta kepada kita untuk melindungi dia, maka kita wajib melindunginya. Selama satu kita sanggup. Kalau kita sanggup melindungi, lindungi dia. Yang kedua, bukan dalam perkara haram. Dalam perkara haram tidak boleh. Melindungi orang dalam perkara haram itu tidak boleh. Makanya ini juga kerjaan pokat nih biasanya. Orang-orang jadi pengacara ini jangan melindungi orang salah, walaupun dia minta atas nama Allah. Karena di sini Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang meminta kepada perlindungan karena Allah maka lindungi. Maksudnya adalah pertama kepada orang yang bisa melakukannya dan sanggup, dan bukan kepada orang yang tidak sanggup. Kalau meminta perlindungan kepada yang tidak sanggup bisa syirik. Contoh meminta perlindungan ke kuburan, ya tidak boleh lah, bisa syirik gitu ya. Jadi meminta kepada orang yang orangnya hadir di depan kita, dia sanggup menolong kita, maka boleh. Yang kedua, bukan dalam perkara yang diharamkan. Nah inilah bagaimana Islam itu mengajarkan kepada kita akhlak. Kalau ada yang minta dilindungi, kita lindungi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara akhlak Islam juga adalah wa man sa'alakum billahi fa'utu. Barang siapa yang meminta kepadamu atas nama Allah, maka beri dia. Jangan sampai kita tidak memberinya. Tetapi ulama memberikan 4 syarat. Kalau ada datang ke ibu umpamanya, bu tolong saya lah bu, karena Allah saya ini lagi kesulitan. Maka ibu katakan, apa yang harus aku tolong? Saya mau pinjam uang, demi Allah saya lagi sulit. Ini kalau sudah bawa-bawa Allah bu, ibu harus kasih semampu ibu. Tapi yang meminta kepada ibu dengan menyebut-nyebut nama Allah itu harus memenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama, alla yakuna fi dharari. Tidak boleh isi kandungan permintaannya itu memadaratkan ibu. Contoh, demi Allah bu, saya tidak punya rumah, kasihkanlah rumah ibu sama saya. Ya tidak boleh lah ibu, nanti dia yang punya rumah, ibu pula tak punya rumah, terbalik jadinya kan. Nanti ibu datang lagi, saya sudah tak punya rumah, demi Allah balikanlah rumahku pada saya. Oh tidak bisa, udah dikasih. Nah ini kemarin saya baik kok, kamu bakhil. Nanti kan memadaratkan. Ya, jadi tidak boleh kalau dia memadaratkan kita, walaupun dia meminta atas nama Allah, kita tidak bisa turuti karena memadaratkan kita masalahnya. Ini yang pertama. Yang kedua, alla yakuna fi al-masyaqqati. Tidak boleh kita memberi kalau ada masyaqqah.
Masyaqqah itu hal-hal yang memberatkan bagi kita. Ibu punya motor saat. Dengan kendaraan itulah ibu ke pasar, ibu ke pengajian, ibu kemana-mana gitu kan. Tiba-tiba ada orang datang, demi Allah, saya ini tidak punya motor. Kasihlah motormu, biar saya juga bisa kesana kemari. Ya tidak bisa, ibu punya satu motor. Kalau diambil dia kan berat jadinya. Ibu jalan kaki jadinya. Kemudian yang ketiga, alla yakuna fi at-ta'addi. Tidak boleh permintaan itu dalam bentuk melampaui batas. Melampaui batas tidak boleh. Pamannya disuruh untuk mendolimi orang, meminta kepada kita untuk mendolimi orang, ya tidak bisa. Itu ta'addi namanya. Ibu demi Allah bu, saya ini tidak berani sama Umi si Anu tuh, tapi dia kurang ajar sama saya. Bisa nggak ibu pukulkan dia? Ya tidak boleh lah, itu kan haram, ta'addi. Jadi tidak boleh turuti. Walaupun dia meminta kepada ibu atas nama Allah, tidak boleh turuti karena di situ ada at-ta'addi melampaui batas. Kemudian yang terakhir, au sa'ala ma la yahtaj, atau dia meminta sesuatu yang dia tidak berhajat sebenarnya dengan itu. Jadi dia meminta sesuatu yang sifatnya sia-sia untuk dia gitu. Dia sudah kaya, ya kan? Uangnya banyak. Kemudian demi Allah saya minta sama ibu uang 100.000 lah. Dia miliarder. Buat apa dia aja duitnya banyak kan itu. Jadi nggak kalau memang tidak ada hajat bagi dia, kecuali orang kaya bangkrut kan itu. Dia kaya, mobilnya bagus, rumahnya bagus, uangnya banyak. Kok minta uang sama kita yang susah? Lah kalau memang tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan, atau mungkin bertanya soal gaji, suami ibu gajinya berapa, bisa nggak dihabarkan kepada saya? Ngapain tanya-tanya gaji orang? Jadi kalau yang seperti itu nggak boleh. Walaupun bertanya ilmu sekalipun, kalau ilmunya tidak untuk diamalkan, hanya untuk main-main saja, tidak berhajat untuk itu, nggak usah dikasih. Usah dijawab ya. Tetapi kalau seandainya hilang 4 syarat ini, maka ibu wajib ngasih. Apalagi itu hak dia. Umpamanya ibu ini kaya, ya bukan kaya, cukup lah. Cukup kalau beli mobil ya cukup, beli rumah cukup. Cukup lah pokoknya. Jadi datanglah orang miskin nanya zakat ibu. Ibu kan kaya, mungkin kan tiap tahun mesti ada zakatnya. Demi Allah saya ini susah, anak saya sakit, saya ini juga suami lagi udah baru meninggal kemarin, saya nggak ada apa-apa. Demi Allah bu, tolong saya. Ini kalau sudah demi Allah bu, ibu harus kasih. Kalau tidak ibu berdosa. Bukan karena orang yang minta, karena dia menyebut-nyebut nama Allah, itu masalahnya. Jadi kita memberi itu karena mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ibu harus paham bahwa ketika ada orang meminta-minta kepada ibu dengan menyebut-nyebut nama Allah pun harus memahami 4 perkara tadi. Ya melihat diri kita lah. Ini kira-kira permintaan dia memberatkan enggak? Kira-kira memadaratkan tidak? Kira-kira mendolimi orang tidak? Kira-kira ini dia main-main atau tidak? Jadi dipastikan dulu baru ibu ngasih. Kalau tidak, enggak usah. Atau dalam perkara-perkara yang haram lah bapaknya. Perkara-perkara haram, demi Allah bu, aku sudah seminggu enggak mabuk. Bisa enggak ngasih duit aku beli khamr? Enggak boleh ya, walaupun menyebut-nyebut nama Allah pun kalau perkara haram ya tidak dibolehkan. Jadi ini tetapi kalau seandainya terhindar dari perkara-perkara ini, maka ibu wajib kasih. Kalau tidak maka ibu berdosa. Jadi kalau ada yang meminta kepada kamu, kata Rasul, billahi, karena Allah, fa'u'tuh, maka berikan. Baik berupa hissi, ya hissi itu benda-benda, barang-barang, uang dan yang semacam yang bisa dipegang gitu. Ataupun meminta doa. Dia minta tolong sama kita untuk didoakan, maka kita doakan dia. Jadi memberikan pertolongan itu kan ima dengan bentuk barang atau dalam bentuk doa. Ini yang kedua. Yang ketiga, Nabi SAW mengatakan, waman ata ilaikum ma'rufa fakafi'uh. Barang siapa yang memberikan kebaikan kepadamu, maka balas kebaikannya. Jangan melupakan kebaikan orang atau jasa orang. Balas jasa dan kebaikan. Minimalnya kalau tidak bisa lebih dari kebaikannya, setara dengan kebaikan. Kalau memang tidak bisa setara, ya mungkin di bawahnya. Tapi kalau memang tidak ada yang bisa kita berikan sebagai balas jasa atau balas budi orang, apa kata Rasul? Fa illam tajidu fad'ulahu. Kalau memang tidak bisa sama sekali membalas kebaikan dia, minimalnya doa. Jazakumullah khairan. Semoga ibu dilindungi, semoga ibu disehatkan, semoga keluarga berkah. Pokoknya didoakan baik-baik ya, itu sudah mencukupi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apakah setiap orang yang berbuat baik kepada ibu wajib membalas kebaikannya? Ya, kecuali dalam satu perkara.
Ingat, semua kebaikan orang itu harus kita balas dengan kebaikan. Karena Allah yang mengatakan, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Balasan kebaikan itu dengan kebaikan yang sama. Tapi satu perkara ini ibu tidak boleh berbuat baik kepada dia, walaupun dia telah berbuat baik kepada kita. Maksudnya secara materi, bukan doa. Apa itu? Dalam bab syafaat. Dalam bab syafaat ibu tidak boleh. Apa yang dimaksud syafaat di sini? Maksudnya dalam bab wasilah. Contoh, anak saya cerdas di atas rata-rata, ingin masuk kuliah, tapi berkali-kali daftar ditolak padahal cerdas. Akhirnya saya coba datang ke ibu. Kebetulan ibu punya kenalan ordal, orang dalam. Bu, anak saya ini cerdas, kemarin sudah daftar tes ditolak padahal cerdas. Ibu bisa nggak memasukkan anak saya ke sekolah itu? Oh bisa, kata ibu, nanti saya ngomong. Akhirnya keterima anak saya. Sebagai balas budi, saya kasih uang ibu atau kasih apalah dalam bentuk hadiah. Ini ibu haram menerimanya. Dan saya juga berdosa yang memberikan. Kenapa? Karena syafaat yang seperti ini tidak bisa dilakukan kecuali karena Allah, bukan karena makhluk. Dan ini juga perkara-perkara yang remeh-temeh. Hanya ngomong ke orang dalam, ordal gitu ya, kemudian diterima. Hanya ngomong saja. Karena ada hadis bu yang dikeluarkan. Hadis ini dikeluarkan Imam Abi Dawud dan dihasankan oleh Syekh Albani. Apa kata Rasul? Man syaffa'a li akhihi syafa'atan. Barang siapa yang memberi wasilah, perantara kepada saudaranya dengan sebuah perantara kebaikan, fa'ahdalahu 'alaiha hadiyatan, maka dia memberikan hadiah kepadanya karena perantaranya, kebaikan perantaranya itu, dengan sebuah hadiah. Faqabilaha, dia menerimanya. Faqad atababan aziman min abwabir riba. Berarti dia telah mendatangkan satu bab yang sangat besar dalam bab-bab riba, alias haram, tidak boleh. Ingat ya bu, ya, kalau dalam bentuk materi haram, tidak boleh. Tapi kalau dalam bentuk doa ya harus. Ya syukran ya jazakallahu khairan. Kemarin saya udah pusing, anak saya tidak biasa masuk, berkat lah anak saya masuk. Nah, itu tidak apa-apa dalam bentuk doa. Tapi dalam bentuk hadiah tidak boleh. Ingat bu ya, dalam bentuk hadiah. Jadi kaedahnya semua kebaikan itu wajib kita balas dengan kebaikan yang lebih atau setara atau minimalnya doa. Kecuali dalam bab syafaat ini. Itu hadisnya tidak boleh. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan, Ishfa'u tu'jaru. Ishfa'u tu'jaru. Jadilah perantara orang dalam kebaikan, kalian akan diberikan pahala. Jadi bukan diberikan upah dari manusia, tapi ibu akan dapat pahala yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Kenapa kita ini harus membalas kebaikan dengan kebaikan? Begini bu, di zaman Rasul, Nabi SAW pernah meminta bantuan dari orang namanya Abdullah ibn Abi Rabi'ah al-Mahzumi sebelum terjadi perang Hunain. Rasul meminjam sesuatu. Maka kemudian Nabi SAW mengembalikan pinjamannya itu. Maka Rasul pun mendoakan dan mengatakan, Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Innama jazaa'us salafil wafa wal ham. Semoga Allah memberkahi kamu, keluargamu, hartamu, dan balasan orang yang sepertimu adalah doa dan pujian. Jadi dari sini kita tahu Nabi mencontohkan, jangan pernah lupakan kebaikan orang. Karena orang yang hadis kemarin yang kita bacakan sudah kita jelaskan ya. Orang yang membantu orang itu bukan hanya dia akan dipuji manusia, tapi Allah akan hilangkan semua kesulitan dia pada hari kiamat. Tapi masalahnya gini Ustaz, seandainya saya ini sudah berbuat baik, ya sama saudara ke, sama tetangga, sama teman, tapi dia pula berbuat jahat sama saya. Cemana bu kayak gini? Ibu berbuat baik sama orang, orang itu pula buat jahat sama. Ada sebuah hadis bu. Jadi di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat mengadu kepada Rasul dan mengatakan, Rasul, aku ini berusaha menyambung silaturahim kepada kerabatku, tapi mereka memutuskan. Aku berusaha berbuat baik kepada mereka, tapi mereka mendolimiku. Aku berusaha untuk senantiasa memaafkan mereka, tapi mereka tidak pernah memaafkan. Pokoknya intinya aku berusaha berbuat baik, tapi balasannya tidak baik. Macam mana wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, kalau yang kau ceritakan itu sebuah kebenaran, kau tidak berdusta. Fa innahu lan yazala ma'aka minallahi zahirun ma kunta ala dzalik. Maka percayalah, akan datang pertolongan kepadamu selama sikapmu tidak berubah. Jadi ibu jangan kecil hati. Kalau
kalau ada yang berbuat jahat kepada ibu tapi ibu selalu berbuat baik sama dia. Tidak ada masalah. Yang penting terbedakan akal ibu dengan akal orang itu. Bahwa dia gila, ibu waras. Sebab kalau seandainya kejahatan dibalas dengan kejahatan, itu sama-sama otak gila, Bu. Tapi kalau kejahatan dibalas kebaikan atau minimalnya dibiarkan, maka ibu waras otaknya. Disitulah terbedakan mana orang baik, mana orang jahat. Jadi tidak perlu kemudian kita ini gimana gitu. Saya ini sudah banyak berbuat baik sama tetangga, tapi tetangga tidak pernah merasakan perasaanku di sini. Tetap aja dia kayak gitu. Ya nggak masalah, ya. Tidak perlu dipikirkan. Nanti akan datang pertolongan kepada kita. Yakin, Bu. Karena man taraka syai'an lillahi awadallahu khairan. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti. Ya, harapan ibu kan ibu berbuat baik sama orang biar orang itu berbuat baik sama kita. Tapi harapan itu pupus karena dia berbuat jahat. Gak apa-apa. Gak perlu kita berharap kebaikan dia. Yang penting kita tetap berbuat baik. Nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik lagi. Jadi ini harus dipahami. Karena ada orang yang seperti itu kan, terutama dalam muamal dengan keluarga itu. Saya sudah berusaha menyambung, tapi dia tak mau. Saya berusaha menolong, tapi dia tak mau juga, tak paham juga. Tenang. Allah akan turunkan kebaikan pertolongannya kepada kita. Tapi yang jelas kalau seandainya ada orang yang berbuat baik kepada kita, maka kita jangan sampai kemudian menyakiti dia. Kalau ini kasusnya terbalik, tetangga berbuat baik sama ibu, maka ibu jangan sampai menyakiti dia. Balaslah kebaikannya. Kalau memang dia tiap hari kadang-kadang ngasih makanan, sementara ibu tidak sanggup seperti dia bawa gulai rawon yang enak-enak, sementara ibu tak pandai buat kayak gitu, ataupun mungkin tak sanggup buat, ada duit ngasih sayur asem, tak imbang dia gulai, masa sayur asem kan kebanting jadinya kan. Tapi kalau memang ibu berbuat baik nggak apa-apa, ya. Tapi kalau tidak ada sama sekali, minimalnya doa lah. Masa doa nggak kasih? Minimalnya doa. Jangan sampai kemudian doa pun tidak. Ini memang orang nggak punya akhlak. Sudah dibaikin orang, dia nggak pernah berbuat baik balik, doa pun tidak. Ada orang-orang kayak gitu tuh. Ya demi Allah, saya menyaksikan di masyarakat itu ada orang-orang yang seperti itu. Jadi ada orang itu yang sudah berbuat baik sama orang sampai kemudian diberikan macam-macam gitu ya. Tapi timbal baliknya tidak ada. Jangan lagi mungkin timbal baliknya ya harta yang sudah dikasih atau ilmu yang sudah dikasih. Mendoakan pun tidak sama sekali. Ini kurang ajarnya. Jadi jangan sampai seperti itu. Tapi kalau seandainya kebalikan yang tadi saya katakan, ibu yang disakiti sementara ibu yang berbuat baik kepada orang, maka maafkan itu lebih baik. Karena di zaman Rasul pun terjadi. Nabi itu pernah disakiti oleh banyak orang kan, terutama oleh orang-orang Quraisy, orang musyrik Quraisy itu di zaman periode awal-awal berdakwah. Tetapi ketika terjadi Fathu Mekah, Nabi memandang tuh wajah-wajah orang yang pernah menyakitinya. Tapi tiba-tiba Rasul mengungkapkan satu kata-kata yang merupakan akhlak sesungguhnya Nabi. Apa kata Rasul? Idhabu fa antumut tulaqa. Pergi kalian sudah kumaaf. Persis seperti Nabi Yusuf, ya kan? Ketika sudah kumpul saudara-saudaranya di Mesir, dia masih teringat dulu yang mencemplungkan dia ke sumur itu saudara-saudaranya. Jadi ketika melihat wajah, karena begini Bu ya, orang yang berbuat zalim itu dengan lamanya waktu biasanya lupa kepada wajah orang yang dizaliminya. Tapi orang yang dizalimi terkadang walaupun berjalan lama, kadang-kadang dia tidak pernah lupa muka orang yang menzaliminya. Itu memang kaidah seperti itu. Akan diingat terus sampai ke bawah mimpi wajahnya itu. Ya, orang yang menzalimi itu. Tapi kalau orang berbuat zalim dengan yang dizalimi, itu udah lupa wajahnya, Bu. Lupa dia. Lah, Nabi Yusuf ini melihat wajah-wajah saudaranya, kan sudah ketemu besar, bukan? Itu waktu kecil sekarang udah ketemu besar. Yusuf masih nampak gitu wajah-wajah bagaimana penyiksaan mereka dulu mau membunuh, dimasukkan ke sumur. Tapi tiba-tiba Nabi Yusuf mengatakan apa? La tasriba alaikumul yaum. Tidak ada celak lagi hari ini. Aku sudah maafkan. Indah sekali ya. Begitu juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika Mistah itu menuduh anaknya. Itu kan sakit, Bu. Gimana? Anaknya dikatakan pezina sementara dia istri Nabi. Apa kata dunia? Dicemooh seperti itu. Ketika turun ayat bahwa Aisyah tidak berzina, mengungkap bahwa itu berita hoax. Lah salah satu yang menyebarkan berita itu Mistah. Mistah ini kerabatnya Abu Bakar. Tiba-tiba dia pula menyebarkan hoax. Sakit hatilah manusiawi Abu Bakar juga. Tapi turun ayat, wala ya'tali ulul fadli wasa'. Tidak boleh orang-orang yang punya kelebihan harta itu bersumpah untuk tidak menolong orang-orang miskin. Bukankah Allah akan mengampuni dosa-dosanya? Maka ketika turun ayat ini,
Abu Bakar mengatakan, aku maafkan Mistah. Bahkan aku akan melebihkan nafkah dia 2 kali lipat daripada sebelum. Biasa. Ya. Jadi itulah di antara contoh-contoh bagaimana kalau kita seandainya disakiti maka balaslah dengan kebaikan. Tapi kalau ada orang yang kemudian berbuat baik kepada kita, maka balaslah kebaikan itu dengan kebaikan lebih atau setara, atau paling tidak doakan kebaikannya. Nah, itulah inti daripada hadis ini. Ya. Wallahu alam. Ini hadis terakhir dalam babus silah. Ya, karena nanti setelah ini kita masuk bab baru namanya bab zuhud dan wara. Dan hadisnya cukup panjang, tidak bisa kita bahas hari ini. Mungkin hari ini satu hadis saja sebagai penutup babu as-silah.